Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Aulia. Berjumpa lagi dengan video saya kali ini. Kita akan membahas materi mengenai pengembangan sistem. Ya, saya ambil referensinya dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod, khususnya pada bab ke-7. Ini bisa kita lihat peta konsepnya, apa aja yang nanti akan kita bahas. Ini mungkin langsung ke materi pertama, yaitu pendekatan sistem. Nah, untuk pendekatan sistem ini, pencarian asal muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, yang merupakan seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University pada tahun 1910. Nah, menurutnya ada 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam sebuah proses yang kontroversi secara memadai dalam pemecahan masalah. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus mengenali inti dari masalah itu sendiri, mulai dari melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenali sistem lingkungan itu sendiri, serta mengidentifikasi subsistem perusahaan. Nah, yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif yang berisi solusi-solusi apa aja yang sudah perusahaan persiapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada poin pertama tadi. Nah, yang ketiga, membentuk suatu pertimbangan adalah memilih klaim mana yang sekiranya akan digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul, tentunya dengan menggunakan klaim alternatif yang paling efektif serta yang paling efisien. Lanjut ke materi kedua, ialah prototyping. Sebelum kita mengenal apa itu prototyping, diambil dari kata prototype, yang merupakan suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, proses dari prototype ini sendiri itulah yang dinamakan dengan prototyping. Nah, ada 2 jenis dari prototype. Yang pertama ialah evolutionary prototype, yang merupakan sebuah prototype yang selalu dikembangkan terus menerus sehingga dikenal dengan yang namanya prototype sistem aktual. Lain halnya dengan yang kedua, jenis prototype yang kedua atau prototype persyaratan. Dia hanya akan dikembangkan apabila si pengguna telah butuh akan pembaruan. Jadi lain halnya dengan evolusioner yang bersifat aktual. Pada prototype persyaratan ini justru dia tidak akan selalu menjadi sistem yang aktual. Lanjut ke pengembangan aplikasi cepat atau rapid application development, yang merupakan sebuah kumpulan strategi atau metodologi dan alat yang terintegrasi yang terdapat di dalam sebuah kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Oke, nah, unsur-unsur dari RAD itu sendiri ada berapa sih? Ada 4 ya. Yang pertama ada manajemen, yang biasanya terdiri dari jajaran-jajaran manajemen tingkat tinggi. Yang kedua ada orang, yang merupakan tim khusus di mana mereka merancang metodologi serta alat-alat apa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara masing-masing. Dan yang ketiga tentu ada metodologi itu sendiri dan juga alat yang merupakan sistem atau peranti lunak untuk mendukung dari rapid application development. Next, langsung dari berikutnya ialah pengembangan berfase, di mana pengembangan berfase merupakan kombinasi dari sistem development life cycle tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik di antara masing-masing metodologi itu sendiri. Nah, fiturnya apa aja yang diambil dari masing-masing metodologi itu? Pertama dari SDLC tradisional, menyumbangkan urutan-urutan tahapan yang logis. Dari prototyping, menyumbangkan pengumpulan interaktif dari umpan balik para pengguna. Serta dari RAD, ia menyumbangkan pemikiran bahwa keterlibatan pengguna meliputi partisipasi di dalam sebuah pengembangan. Ini untuk materi selanjutnya ialah pemodelan proses.
yang merupakan atau dapat kita baca sendiri ya. Pemodel proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sebuah sistem program. International Organization for Standardization atau ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart yang lazim untuk digunakan dan memastikan penggunaannya di seluruh dunia. Ketika diagram arus data dengan 4 simbol yang muncul pada akhir tahun 1980-an, minat akan penerapannya pun muncul dengan seketika. Kayak saya rasa udah jelas ya ini bagaimana ISO menciptakan standar-standar bentuk dari flowchart itu sendiri, dan mulai muncul pada tahun 1980-an, lalu diiringi dengan minat akan penerapannya yang juga muncul seiring dengan diterapkannya. Lanjut ke Steering Committee SIM. Nah, Steering Committee itu apa sih? Steering Committee itu merupakan orang atau posisi di mana mereka tuh mengarahkan penggunaan sumber daya informasi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, sesuai fungsinya atau tugasnya itu bagaimana perannya mereka tuh di dalam sebuah perusahaan itu seperti apa. Jadi mereka berfungsi menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan dan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Sudah jelas. Dan yang terakhir, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Jadi ini sudah menjadi ranahnya seorang steering committee dalam sistem informasi manajemen. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya komputasi perusahaan. Nah, ini yang terakhir saya rasa, nama estimasi biaya proyek merupakan estimasi waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah menjadi satu tugas yang menantang. Akan tetapi, lambat laun telah diciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya jadwal proyek. Nah, semua metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen berikut ini. Yang pertama ada informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis atau berdasarkan kejadian pada masa lampau. Yang ketiga ada pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat teknik estimasi. Oke, saya rasa sudah jelas juga ya ini mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam metode untuk mengestimasi biaya proyek. Oke, saya rasa cukup video saya pada pertemuan yang sekarang. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Lalu PowerPoint ini akan saya sematkan di deskripsi dalam bentuk Google Drive. Oke, see you next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.